Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninga Kusmawati, NIM 1852110 dari kelas MBS 5F. Di sini saya akan sedikit menjawab pertanyaan guna untuk memenuhi ujian akhir semester dari Makul Manajemen Syariah. Untuk yang pertama yaitu soal pertama, apakah organisasi itu memerlukan manajemen? Menurut saya itu perlu untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan, membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Ada 4 tujuan manajemen dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Untuk yang kedua yaitu tujuan organisasi. Tujuan organisasi adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang selanjutnya untuk ketiga yaitu tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk yang keempat yaitu tujuan individual. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Selain itu, ada tujuan tertentu. Betapa pentingnya kemampuan mengorganisasi bagi seorang manajer. Suatu perencanaan yang kurang baik, tetapi organisasinya baik, akan cenderung lebih baik hasilnya daripada perencanaan yang baik, tetapi organisasinya tidak baik. Karena semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan, membutuhkan suatu manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Secara spesifik ada 3 utama dibutuhkan manajemen dalam organisasi, yaitu mencapai tujuan, manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya yaitu mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas merupakan ukuran prestasi organisasi. Ada 4 fungsi manajemen sebagai tugas utama yang harus dilakukan seorang manajer dalam mengelola organisasi. Untuk mencapai tujuan atau yang dikenal sebagai proses manajemen adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai setelah langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya, meliputi penetapan sasaran, merumuskan tujuan, menetapkan strategi, membuat strategi, dan mengembangkan sumber rencana untuk mengorganisasikan kegiatan. Untuk yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Proses pemberian tujuan, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana yang telah dibuat, meliputi penetapan di mana keputusan yang akan dibuat, siapa yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan, serta siapa yang akan bekerja untuk siapa. Yang ketiga yaitu pemimpin atau leading. Proses menumbuhkan semangat pada karyawan akan bekerja dengan baik dan membimbing mereka untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai rencana dalam rangka mencapai tujuan, memberikan inspirasi dan motivasi kepada karyawan untuk bekerja keras mencapai sasaran organisasi. Untuk yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Proses mengukir kinerja membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana yang telah dibuat serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Selanjutnya, belakangan ini para manajer mengubah cara mereka melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Perubahan ini diwujudkan dalam perbedaan antara manajemen lama dan manajemen baru. Manajer gaya lama menganggap dirinya mereka sebagai bos, sedangkan manajer gaya baru menganggap diri mereka sebagai sponsor, pemimpin kelompok atau konsultan internal. Beberapa perbedaan lainnya adalah manajer gaya lama mengambil keputusan sendiri, dan manajer gaya baru mendengarkan masukan dari orang lain dalam pengambilan keputusan.
Akibatnya, manajer gaya lama bekerja lebih lama, sedangkan manajer gaya baru bekerja lebih mengutamakan hasil. Perubahan-perubahan dalam manajemen tersebut tidak membuat fungsi manajemen klasik menjadi kuno, sehingga fungsi manajemen gabungan antara manajemen gaya baru dan manajemen gaya lama adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat sesuatu terjadi atau making things happen. Yang kedua yaitu menghadapi persaingan atau meeting the competition. Yang ketiga yaitu mengorganisasi orang, proyek, dan proses atau organizing people, project, and process. Yang keempat yaitu memimpin atau leading. Oleh sebab itu, manajemen sangat dibutuhkan dalam organisasi agar kegiatan organisasi dalam berjalan dengan tata cara yang tepat dan lancar sebagai semestinya.